1,5 minggu kayaknya. 1,5 masih baru ya. Masih tercium wangi Madinah sama Mekahnya. Biasanya kalau doa-doa yang baru pulang dari sana dikabul ya, Sen. Wah, banyak doa ya, udah ya, boleh. Masih diikuti malaikat katanya kalau belum 40 hari. Oh gitu. Iya, tapi nggak tahu juga sih. Iya. Oke, kita mulai aja nih. Dari awal untuk Semi kita sharing bareng di sini, bareng teman-teman di rumah. Tentunya pengalaman Semi yang luar biasa ya. Sebagai hafiz Quran bisa berangkat ke tanah suci Mekah dengan gratis ya, dari persembahan dari beasiswa Yayasan Tabligh Akbar. Tentunya ini menjadi inspirasi dan contoh buat teman-teman di rumah ya. Tidak hanya teman-temannya Semi, guru-gurunya juga, masyarakat di luar juga, gitu. Baik Sam, pertanyaan pertama mungkin ya, ini agak santai aja saya jawabnya ya, karena seputar pengalaman yang Semi rasakan ya. Nah, Semi bisa ceritakan tidak sih pengalaman Semi ini sehari-hari? Bagaimana sih cara mengatur Semi, mengatur di sekolah ya saat belajar dan menghafal Quran, bagaimana cara mengaturnya? Itu mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu gitu loh, kok Kak Semi bisa ya? Ini kan sekolahnya kita pagi sampai sore, tapi Kak Semi kok bisa mengatur itu? Bagaimana? Mungkin ini bisa sebagai tips untuk teman-teman di rumah. Silakan Sam. Jadi untuk kehidupan sehari-hari ya, kan paginya itu saya sekolah sampai sore 2:30-an. Terus maghrib, paling telat maghrib lah. Terus saya malam paling makan, belajar lagi kalau ada kebutuhan sama ngisi hiburan lah. Sebenarnya itu kegiatan yang dibiasakan oleh teman-teman ya. Kadang juga ada juga sih yang di rumahnya ngaji juga gitu kan ya, saya. Tapi ini mungkin lebih getol ya bahasanya, lebih intens, lebih tiap hari gitu. Karena kita kadang suka ada pasang surut ya, ketika menghafal ada rasa jenuh, males gitu kan. Nah, saya berarti ini tekadnya terus ya, gitu. Benar gak sih? Alhamdulillah ya. Oke, berarti itu ya. Berarti ada waktu khusus yang Semi pergunakan di sore hari ya untuk itu pengajiannya di rumah atau di luar rumah? Dulu itu di rumah. Oh, di rumah. Tapi sekarang online. Online. Oke. Gurunya guru khusus atau gimana nih? Guru khusus. Nah, itu start di rumah bisa ya. Belajar dari Semi untuk mencari guru ataupun kita ikut pengajian yang memang fokusnya berarti ke menghafal ya. Biasanya itu fokus ke menghafal. Betul. Oke. Jadi menguatkan selain di sekolah ya kan, di sekolah kan ada pelajaran tahfiz, menghafal dikuatkan juga di rumah tambah kuat ya. Tambah kuat hafalannya, makin ingat seperti itu. Oke. Nah, Sen, kalau dari Bunce nih, Semi kan dalam menghafal Quran tuh nggak setiap orang tuh ingin menghafal Quran ya, paling saya pengen menghafal Qurannya surat-surat pendek aja. Tapi ini Semi tuh mampu menghafal Quran juz 30, terus 4 surat pilihan, bahkan mungkin ada juz yang lain kamu hafalkan? Ada juz berapa? Waktu itu sempat juz 15 kalau nggak salah. Oh, Masya Allah, ternyata selain juz 30 Semi menghafal juz yang lain juga ya. Karena pasti kan di situ ada keinginan ya, ada alasan kenapa Semi punya keinginan untuk menghafal Quran. Bisa dijawab sih, apa sih alasan Semi memilih untuk menghafal Quran? Oke, dulunya itu saya kayak seperti biasa, kayak ngaji, sholat. Hanya semaunya gitu ya. Belum ada niat. Belum ada. Nah, alasannya apa tuh? Sehingga Semi memantapkan diri untuk menghafal Quran gitu.
waktu itu saya ke masjid, terus mau sholat asar, terus saya ngeliat teman saya nih lagi berkumpul di lingkaran ngaji, terus penasaran aja gitu, baru besoknya ikut. Tertarik dari situ ya? Iya. Oh, berarti Sami melihat kebaikan ya kan, ada sekumpulan teman-teman yang sedang menghafal mungkin ya, Sami tertarik dan ikut. Masya Allah, luar biasa. Berarti dia diberikan hidayah mungkin pada saat itu ya, sehingga ada niat langsung sudah punya tekad yang kuat sampai berhasil sekarang ya. Oke. Terus nih Sam, kan ketika menghafal ya, berhasil menghafal Al-Quran, tentunya ada metode ya, caranya nih. Pastinya teman-teman staf di rumah ingin tahu nih ya, metode cara apa yang digunakan Semi sehingga mampu istiqomah ya, menjaga hafalan sampai ke kemarin tes ya kan, kan lancar ya, lancar. Itu pasti ada caranya tiap orang, dan tentunya mungkin ada tipsnya biar dibagikan kepada staf di rumah ya, teman-teman di rumah apa nih ya, atau kita juga bisa belajar dari sini ya, guru-guru di sini. Apa tuh metode atau tips apa yang bisa dilakukan? Kalau metode sih itu metodenya diajarin dari guru ngaji dulu saya. Per hafalan, ntar ada 2 sesi hafalan sama sesi murojaah. Sesi hafalan kita kayak setor hafalan baru sama murojaah surat-surat yang udah dihafal satu surat. Jadi metode yang dipakai metode murojaah. Iya. Nah, murojaah ini kan nanti mengulang ya, menguatkan hafalan. Murojaahnya ini dari Semi sendiri atau ada yang memandu seperti itu, atau ada bantuan dari siapa gitu murojaahnya? Murojaahnya kalau di kelas ngaji itu dipantau sama guru ngajinya. Terus kalau yang di rumah paling dibantu sama ibu sama ayah. Masya Allah, berarti keluarga berperan banget ya di sini ya. Adanya sangat support sekali. Sangat support sekali buat Semi. Jadi tidak hanya di pengajian ya, oleh pengajian, tapi di rumah juga. Dan di sekolah, kalau di sekolah gimana nih Sam? Ketika murojaah di sekolah sama siapa sering? Murojaah di sekolah paling di saat sholat. Iya. Terus kalau lagi bosan aja gitu, Istirahat seperti itu. Nah, Semi kan hafal juz 30 dan 4 surat pilihan. Kira-kira ada surat yang paling terkesan nggak gitu? Ada nggak kira-kira? Ada, kayaknya surat Ar-Rahman. Kenapa bisa terkesan dengan surat Ar-Rahman? Soalnya kayak bingung aja gitu, ntar bagi ayat untuk kewajiban, ayat selanjutnya apa gitu, menantang gitu. Menantang ya, wah semakin menantang semakin ini ya. Kemudian kan diulang-ulang, kewajiban, sehingga Semi merasa di surat ini yang paling menantang, yang paling sulit juga untuknya apa gimana? Kalau antara 4 surat pilihan sama juz 30 ya. Berarti itu sebuah tantangan ya. Betul. Nah itu gimana sih? Apa tantangan yang dihadapi selama menghafal? Semi bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi tantangan itu Gimana coba Semi? Tantangan ada seperti kayak rasa malas gitu, rasa capek. Terus kalau mengatasinya juga harus sabar gitu. Sabar ya. Ada Mesti baca terus rasa ya. ingin target gitu, target menghafal. Nah, target menghafal ini Semi konsistenkan tidak? Misalnya hari ini berapa ayat atau target biasanya ditentuin sama pihak kelas ngajinya. Seperti itu ya. Berarti yang paling menantang, yang paling berkesan saat Semi menghafal itu ternyata surat Ar-Rahman. Ini ya, surat Ar-Rahman ini luar biasa ya. Dan di sekolah itu juga setiap hari Selasa ya membaca Al-Quran sebagai pembacaan juga beliau. Nah itu sahabat Star bisa contoh ya seperti Semi ini. Nah kira-kira nih siapa sih yang menurut Semi paling berjasa membantu, karena Semi sudah
mencapai prestasi ini, misalnya bisa ikut sampai ikut umroh gitu ya? Siapa nih kira-kira? Ibu saya. Oh, ibu yang paling support ya? Iya, Jannatul Tahta dan mati dan terbukti ya ridhonya seorang ibu mengantarkan Semi juga ya. Pasti kalau misalkan saya sebagai orang tua, seandainya orang tua saya, wah bangga banget ya. Bangga ya. Pengen banget ya punya anak kayak Semi gitu. Amin ya Allah, Uca lagi hamil nih, mudah-mudahan bisa anak jadi hafiz. Amin. Yang menghafal Quran ya, amin ya Allah ya. Amin. Nah, Sam, tentunya perjalanan kamu menghafal Quran ya kan membuahkan hasil dari seleksi umroh gratis ya kan, kamu bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah ya kan, Madinah yang didambakan oleh setiap orang ya, setiap umat Islam di dunia ini tentunya ingin pergi ke sana, cita-cita ya. Nah, Semi bisa berangkat gratis ke sana ya kan, tanpa mengeluarkan biaya ya kan. Jadi disediakan oleh sekolah ya kan untuk berangkat ke sana. Nah, tentunya Semi ke sana ini pertama kali menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah, Semi. Betul, pertama Di kali. umroh gratis ini. Iya. Pertama kali. Nah, tentunya ada momen yang paling mengharukan atau membahagiakan Semi saat menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah itu ketika apa, Semi? Ketika pas di Mekah proses umroh, soalnya bisa melihat Ka'bah gitu secara langsung. Masya Allah. Bisa merasakan umroh itu bagaimana gitu, capeknya bagaimana sama Capek ya untuk ini ya, tenaga ya. Sama potong rambutnya juga. Potong rambutnya. Jadi pas mau dipotong gimana perasaannya tuh? Kayak deg-degan aja gitu. Itu kan selesai beresnya kan, halul ya, dicukur. Itu dicukurnya sampai botak habis kemarin tuh. Iya. Sampai 2 kali cukur atau berapa? Yang pertama kali itu kayak digunting dikit aja. Oh, digunting dikit pas yang berapa kali? 2. Oh, 2 kali dikasih 2 kali budel. Berarti yang paling berkesan tuh momen ketika di Mekah ya. Tapi ya pasti melihat pertama kali Ka'bah ya sebagai kiblat kita ketika sholat ya kan. Kan kita sholat Ka'bah nih, akhirnya bisa lihat langsung gitu ya. Itu yang paling mengharukan ya. Kayak mimpi gitu ya, saya kok bisa gitu ya. Masya Allah. Ini karena berkat anak soleh. Iya. Mungkin Semi selalu nurut sama orang tua nih anaknya di rumah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, satunya berbakti kepada orang tua. Jadi berkah menghafal Qurannya juga. Jadi didapat dua-duanya, berbakti pada orang tua, terus menghafal Quran. Ini berkahnya bisa berangkat umroh gratis ya kan, masih kecil ya kan, masih muda, udah bisa berangkat umroh ya kan. Kalau kita kan harus nabung dulu. Oke, nih Semi kan sebagai tokoh inspirasi nih ya untuk teman-teman, untuk guru-guru di sini juga, semuanya mungkin warga sini juga terinspirasi dari Semi karena Semi termasuk tergolong anak yang masih dini ya. Iya betul. Nah, gimana nih perasaan Semi menjadi tokoh inspirasi? Alhamdulillah sih. Terus kadang juga saya agak kaget gitu jadi tokoh inspiratif. Iya. Nah, kira-kira ada pesan gak sih untuk sahabat star di rumah gitu ya? Apa nih pesannya biar mereka bisa kayak Semi gitu? Nah, gimana nih? Apa sih yang biasa? Pesan paling pertama jangan meninggalkan sholat. Terus orang tua juga taat sama orang tua. Konsisten Ya, jangan turun naik tetap semangat gitu ya, fokus pada satu tujuan. Iya, walaupun misalnya sedang drop misalnya, dibangkitkan lagi ya semangatnya. Dengan apa sih ngebangkitinnya? Misalkan saya ada titik mana nih kan gitu ya? Iya pasti ya. Dengan apa nih coba? Pikiran saya seperti apa pada saat itu? paling menghibur diri lah, main game dulu gitu. Oh, main game juga. Main game juga beneran. Luar biasa. Ini kayak sahabat Stan juga pemain game semua loh. Ya. Udah nggak nyangka ya ternyata suka main game. Main gamenya Apa nih? atau gimana nih? Apa nih? Tergantung kalau lagi pengen main gitu.
fokus ngapain gak ada namanya main game. Ternyata ini main game juga luar biasa. Tepuk tangan nih buat Semi yang bisa mengatur waktunya. Iya, ternyata nggak hanya main. Budel. Kan Semi juga selain juara umroh gratis ke Tanah Suci Mekah, kan juara umum juga. Juara umum. Jadi jagonya nggak hanya di non akademik di agama, tapi akademik juga. Benar ya Sem? Iya kan juara umum kan? Iya. Juara umum berapa kali? Setiap tahun ya? Nah kebetulan kan Bunda juga wali kelas 9. Bunda juga kelas 78. Berarti kebenaran kita tuh sudah dijodohkan sebenarnya. Bunda wali kelas 9, Bunda kelas 78. Bertemu dengan Semi. Iya, Seperti Bunda, itu. saya itu di kelas 9 ya. Ini bangga banget dapat perwalian Semi karena ikut bahagia luar biasa waktu Semi tes umroh, ikut deg-degan. Iya. Ya Allah, semoga Semi dapat ya Allah. Apa ya? Alhamdulillah. Terselip doa gitu, maksudnya waktu mau pengumuman juga deg-degan. Iya, ini anak perwalian saya dapat enggak ya Allah, mudah-mudahan Engkau panggil ke Tanah Suci Mekah atas izin ridhomu. Jadi sebagai wali kelas ikut bangga dan bahagia juga luar biasa. Luar biasa. Semi tetap pertahankan, berikan contoh Ya, tapi teladan. jangan apa ya ketika kita sudah berangkat misalnya sudah kamu nih cita-citaku ya, jangan menjadi sombong, tetap rendah hati, berikan contoh Baik untuk teman-temannya, Tetap menjadi inspirasi. Iya, tetap menjadi inspirasi untuk semuanya ya. Iya betul. Udah, Ya, kan hari ini nih bintang tamu kita udah kita tanya-tanya nih. iya, Kan tidak hanya bintang tamu, hari ini juga kita akan menghadirkan satu narasumber. iya. Narasumbernya sudah ya sini. Tapi ini narasumber nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para star. Tentunya nih Pakarnya ya, Bunda? para star di rumah sudah punya pertanyaan dari kemarin, ya kan sudah kita tampung, ya kan? Dan tentunya sudah menunggu-nunggu jawabannya apa. Dan kita juga di bulan Ramadan ini tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ya seputar Ramadan, seputar ibadah puasa. Boleh ya Ditanya ya. di komentar, di kolom komentar IG live kita. Buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Buat bertanya ke narasumber kita ya. Langsung saja, Bun, kita panggil Narasumbernya Bapak Taufik Awaludin. Iya. Oke, Itu Pak Ustaz. sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan aman tadi? Aman, semua badai menerjang. Hujan Sedikit sih. sedikit gerimis ya. Tapi selamat alhamdulillah sampai sini ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, kita kan mendatangkan bintang tamu nih. Bintang tamunya adalah tauladan kita, tokoh inspirasi kita, Semi. Ya, dia itu sudah umroh nih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Umurnya masih gini nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ustadz di usia yang sekarang, ya berangkat umroh gratis lagi. Nah itu berkat perjuangannya hafalan Quran. Gimana nih Pak Ustadz? Oke, baik. Tentunya pandangan saya ke Semi sebagai murid juga ya di kelas 9 tentunya sangat bangga lah ya. Anak berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun, Masya Allah, Sudah luar hafal biasa. Quran 30, 4 surah Al-Quran, ini sangat luar biasa. Tentu Bapak juga sangat senang. Dan kalau berbicara umroh itu ya namanya juga umroh ya, berkunjung gitu. Daripada kita pariwisata kemana-mana, jadi yang jelas aja gitu ya umroh gitu kan dapat pahala juga. Itu boleh saja di usia 14 tahun. Bahkan mau balita pun ya kalau mau dia silakan. Iya, ya kan ada biayanya ya Budel. Balita juga boleh ternyata Budel. Boleh. Dan umroh itu seolah-olah kan mengunjungi makam Rasulullah juga. Iya. Mengunjungi Ka'bah, dan itu sangat luar biasa. Intinya pandangan Bapak kepada Semi ya sangat bangga lah. Usia segitu sudah bisa Punya pengalaman yang aduh, tidak semua orang dapatkan ya Pak Ustadz. Iya, ya Allah. Berarti kan termasuk terpilih ya. Orang pilihan. Allah menakdirkan Semi bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah di usianya yang dini 14 tahun ya. Dan Bu Nisa dan Bu Dewi, saya juga termasuk yang memuji Semi saat seleksi umroh. Masya Allah. Gimana, Gimana Pak Ustaz? Saya
seleksi umrohnya itu mengalami kesalahan 9 kali, dan sekarang rekornya terpecahkan lagi hanya 4 kali kesalahan saja. Masya Allah. Berarti dari sekian seleksi umroh berarti baru ini yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Masya Allah. Keluarganya pasti bangga banget di rumah ini ya. Berarti perdagangannya sangat banget. Pasti bangga lah. Karena baru salahnya baru sedikit ya. Berarti angkatan sebelum belum ada ya yang salahnya. Oke. Jadi contoh ya teladan buat kita semua, menginspirasi. Nah kan nih berkat menghafal Al-Quran ya kan, Semi bisa ikut seleksi umroh dan mendapatkan grand prize umroh gratis ke tanah suci Mekah. Tentunya ini kan berkahnya Al-Quran ya. Tentunya ada keistimewaan untuk seorang hafiz ya kan. Kalau perempuan hafiz kan ya, hafiz Quran. Berarti kan ada keistimewaannya apa tuh tadi di Islam, keistimewaan apa yang didapat untuk seorang hafiz Quran? Baik. Kalau kita bicara keistimewaan orang yang hafiz Quran itu sangat banyak ya. Kalau itu lebih dari belasan mungkin ya. Namun saya yang lebih contoh ke saya aja nih. Keistimewaan baca Quran, kita bahas dulu Qurannya deh. Quran itu kan adalah kalamullah, ucapan Allah. Ketika seseorang membaca Quran atau menghafal Al-Quran, maka dengan tidak sengaja dia itu telah mendekatkan diri kepada Allah atau bukti cinta kepada Al-Quran lewat bacaan atau menghafal Al-Quran. Dan tanpa disadari ya, teman-teman semua yang hadir di IG Live ya atau di YouTube Live, ketika kita membaca Quran, maka sejatinya Allah pun akan menumbuhkan rasa cinta kepada orang tersebut. Dan dari rasa cinta tersebut timbullah 3 keutamaan. Yang pertama, keutamaan orang yang hafiz Quran adalah ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Jadi bukti ya, tinggikan derajatnya ya. Alhamdulillah. Gratis lagi ya. Alhamdulillah. Nah itu ditinggikan derajatnya, berkahnya menghafal Quran. Alhamdulillah anak SMA bisa berangkat umroh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kaitan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah menjanjikan kepada orang tua yang selalu mengajarkan anaknya untuk menghafal Quran, nanti ketika anaknya tersebut sukses menghafal Quran, di suatu saat nanti di hari akhirat, nanti di hari kiamat akan diberikan mahkota. Masya Allah. Mahkotanya itu akan diberikan kepada orang tua yang penghafal Quran itu sendiri. Semi punya orang tua, dua-duanya masih hidup ya. Alhamdulillah. Nanti suatu saat nanti ketika kita sudah wafat, nanti orang tua entah itu ibunya atau ayahnya atau dua-duanya mungkin Allah alam itu akan mendapatkan mahkota yang terbuat dari intan berlian. Masya Allah. Cahayanya itu melebihi dari cahaya matahari. Dan mahkota itu dijadikan sebagai wasilah untuk mempermudah menuju ke dalam surganya Allah. Masya Allah, Bude. Berarti ibaratnya tabungan orang tua, tabungan orang tua. Jadi apa ya? Berlomba-lomba ya. Orang tua tuh. Iya, orang Seperti ini ya. orang tuanya Luar biasa. dijamin ya benar. Dimudahkan jalannya masuk surga berkat seorang anak yang soleh yang menghafal Al-Quran. Masya Allah nih saya ya. Jadi wasilah orang tua. Yang ketiga itu keistimewaannya tanpa disadari oleh saya sendiri. Dan percayalah, orang yang sering menghafal Al-Quran itu bisa membawa dampak positif kepada akalnya. Makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu rata-rata cerdas. Pantesan juara itu. Wah, Itu dari situ ya. bagusnya. Bagusnya, meskipun tadi suka games juga, ya. Tapi karena memang sudah istimewanya itu sangat luar biasa dan berdampak kepada akalnya juga, alhamdulillah. Nah itu mungkin ya 3 keistimewaan. Kalau bicara banyaknya sebenarnya ya itu Pasti banyak ya. Pasti banyak. Ya kaitan dengan saya mungkin 3. Iya, ya tinggikan derajat, orang tuanya bakal dapat mahkota, dimudahkan jalannya masuk surga, ya kan? Jadi mudahkan segalanya. Iya. Terus nambah kecerdasan ya. Jadi emang terbukti ya, maksudnya berkahnya menghafal Quran ini. Jadi saya juga juara umum akademik juga, jadi tidak hanya pandai di akademik, tapi akademik. Jadi ketika kita agama dikuatkan, maka dunia pun mengikuti. Betul. Jadi agamanya kuat, umumnya tidak kuat ya. Betul. Biasanya yang
nonton juga nih ya, yang Iya. berhafalan mulai sekarang, yuk kuatin lagi. Semangat untuk Hafalannya ya. hafalannya. Insya Allah ketika itu kita raih, dunia pun mengikuti. Iya, betul sekali. Baik, mungkin itu ya Iya. untuk Bintang tamu kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Sudah kehadiran hadir. hari ini yang sudah selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Iya. Semoga tetap istiqomah ya. Iya, tetap istiqomah. Dan untuk teman-temannya. Ya, tetap menginspirasi buat semuanya, baik di keluarga maupun di masyarakat. Khususnya di teman-teman sekolah ya, gitu. Terima kasih ya Sam ya atas waktunya. Kami di sini mengucapkan terima kasih karena sudah hadir ya, Iya. meluangkan waktunya di acara Idealek sesi 2. Iya. Terima kasih Sam. Boleh ya Boleh. dipersilakan Sandy untuk meninggalkan tempat dan persiapan untuk berbuka ya, karena tadi kita berbuka dulu ya. Iya, silakan. Terima kasih Sandy. Terima kasih ya. Sehat selalu ya Sandy. Sehat selalu ya Sam. Hati-hati jalan ya Sel. Terima kasih. Iya. Baik nih Pak Ustadz. Ya, Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan atau mau langsung pertanyaan-pertanyaan yang bisa Pertanyaan-pertanyaan dari para starter ya, itu kan iya. udah ditampung ya Pak Ustadz ya, dari para star di rumah. Mereka tuh bertanya kaitannya dengan Ramadan, puasa, ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ya. Nih udah, Pak Opik ini ternyata dari muda loh. Wah, Alhamdulillah. Iya dari Apa muda, nih? dari muda sampai sekarang masih muda. Namanya dari kontestan dari muda ya. Kota Bogor gitu ya. Jadi selain grup PAI ternyata Pak Opik juga ini pakarnya ya. Jadi kalau bertanya-tanya tentang apa ya, seputar agama, Tanya langsung sama Pak Opik. Jadi pada saat di rumah kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati, datangin aja Pak Opik. Jadi Pak Opik ini gak hanya grup PAI, kita seorang dari muda loh. Ya Masya Allah ya. Jadi pengalaman Pak Opik di luar sana juga memberikan inspirasi buat kita ya, sehingga kita bisa bertanya hal-hal kaitannya dengan agama. Itu kan kalau bertanya-tanya tentang keagamaan kan jangan ke sembarang orang ya, ya tadi ya. Jadi harus bertanya sama orang yang ahli ya, betul. Karena kalau bicara tentang yang bukan ahlinya itu Iya. bisa merusak atau membawa bencana. Membawa bencana, Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Berarti kita jangan terlalu percaya nih sama kalau kita nanya gitu. Harus cari. orangnya nih ini paling Iya, banyak. betul. Kalau misalkan kita searching di internet ya cari sumbernya, referensinya dari ulama mana. Oh, Kan iya. khawatir ya kita tanya ke Google atau ke AI ya, cuma Iya, sekarang AI itu ya. atau sumber AI itu nggak jelas, Iya. ya perlu diklarifikasi lah kayak gitu. Iya, lebih baik tanya langsung sama pakar. Insya Allah nggak akan membawa bencana ya tadi ya tadi. Insya Allah. Seru juga ya membawa bencana. Oke, nih Pak Ustadz ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi SMP Besar Rising Star. Yang pertama ini ada tentang zakat fitrah dan Iya. zakat mal nih Pak Ustadz. Apa sih bedanya zakat fitrah sama zakat mal nih Pak Ustadz? Iya. Sama-sama Ada zakat yang- ya. Iya, sama-sama zakat. Zakat Iya. fitrah sama zakat mal. Iya. Ini ada yang nanya ya dari Stan. Iya. Apa? Silakan yang bertanya simak Opik nih. Iya. Baik, simak baik ya. Nah, untuk zakat ini memang ada dua ya, untuk zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu lebih identik ke diri sendiri ya, bukan saya. Nah, kalau zakat mal itu lebih identik ke harta. Jadi kalau secara harfiah, fitrah itu berarti diri sendiri. Fitrah. Kalau mal itu ya harta. Nah, kalau secara definitif untuk zakat fitrah itu sendiri adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat begitu dan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Iya. Iya, jadi nggak boleh zakat fitrah itu dilaksanakan bulan Muharram, Iya. bulan Syawal. Jadi spesial ya zakat Khusus ya. fitrah hanya di bulan Ramadan. Oke, nah itu. Tapi memang khusus di bulan Ramadan kan kita di bulan Ramadan. Betul, betul. Nah kalau untuk zakat mal sendiri itu kan untuk anak-anak kan yang punya apa harta. Iya. Nah hitungnya bagaimana nih? Anak-anak gimana nih? Mereka kan kalau saya kan mungkin punya pekerjaan gitu ya, punya pemasukan. Iya. Nah untuk anak-anak sendiri bagaimana? Nah, betul. Ada nggak itu? Apakah mereka zakat mal juga Pak Ustadz atau bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau anak-anak yang udah berpenghasilan, misalkan artis gitu ya. Oh iya kan, sekarang kan pada jadi YouTuber.
zakat itu. Tapi kan itu identik dengan orang tua. Jadi Berarti pertanyaannya maksudnya orang berarti yang harus zakat mal itu orang tuanya. ya itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Entah itu diolah dari orang tuanya dan dizakatkan. Nah itu. Nah untuk zakat mal sendiri memang itu lebih condong ke arah harta ya. Nah kita bicara zakat mal, zakat mal itu berarti zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang tentunya tadi sudah memenuhi syarat dan mencukupi nisab juga. Nisab ya, nisab itu adalah batas minimal dari harta yang telah dikumpulkan dalam 1 tahun atau 1 haul dalam bahasa Arabnya. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi enggak setiap bulan model gajian nih. Langsung bayar zakat. Ini setahun sekali ya Pak Ustadz ya. Jadi dalam 1 tahun sekali aja. Kan kalau zakat dari bulan Ramadan, kalau zakat mal di bulan Bebas. Setahun sekali. Mau itu di Tapi kalau akhir. sebulan sekali nggak apa-apa ya kalau ada. Oh, masya Allah. Wah. ya harus sesuai ketentuan. Ya ada ketentuannya ya Pak Ustadz ya. Ada 1 kali kan? Ya, kalau bicara zakat mal semakin banyak ya semakin bagus. Karena esensi dari zakat mal itu sendiri kan membersihkan harta ya. Nah, ketika kita sering mengeluarkan zakat mal, ya berarti semakin bersih harta kita. Tapi dalam secara ketentuan syar'inya ya 1 haul itu tuh. Nah, kalau misalkan anak crazy rich misalkan ya, yang sudah banyak uangnya, daripada berhura-hura atau berfoya-foya lebih baik zakatkan ya boleh-boleh aja. Gitu sih. Nah, itu kan terkait zakat fitrah ya kan, untuk membersihkan diri tadi yang kata Pak Betul, Ustadz. zakat itu membersihkan diri. Nah, membersihkan dirinya itu di bulan Ramadan gitu ya. Kenapa di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ya? Zakat fitrah itu. Oke, bicara tentang zakat fitrah memang sudah dari sanadnya. Iya. Jadi memang Rasul menyarankan bahwa zakat fitrah itu harus di dalam Bulan Ramadan. Dan itu adalah syaratnya ya. Ada di dalam syarat zakat fitrah bahwa salah satu dari 6 syarat itu dilaksanakan ketentuannya di bulan Ramadan. Berarti tidak bisa di selain bulan Ramadan ya kalau zakat fitrah itu. Itu siapa saja nih ya yang wajib membayar zakat fitrah? Yang berhaknya Yang wajib membayar. Oh, yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah tadi ini berkaitan dengan syarat berarti ya. Soalnya ada pertanyaan juga yang bertanya siapa? Nah, kebetulan materinya disampaikan juga ya tadi ya. Iya betul. Ada syaratnya yang pertama itu adalah Islam tentunya. Seorang muslim ya nggak bisa lah orang non muslim bayar zakat. Tentunya muslim kemudian merdeka. Kalau di kita karena mayoritas muslimnya sudah istiqomah itu jadi sudah dikatakan bahwa muslim Indonesia itu adalah sudah merdeka. Yang ketiga adalah balik tadi ya. Jadi kalau misalkan adik-adik semuanya yang nonton, saya belum balik, belum wajib zakat ya. Nah tapi ada Pak yang belum balik tapi bayar zakat juga, yaitu 2 pahala itu. Zakat fitrah buat yang belum balik. Jadi pahala buat anak itu sama pahala buat orang tuanya. Jadi sama-sama menanggung pahala lah kayak gitu. Yang ketiga yang keempat syaratnya adalah orang yang mampu tentunya. Jadi orang-orang yang mampu untuk berzakat, mengeluarkan hartanya untuk fitrah atau zakat mal itu mampu, maka dia sudah wajib melaksanakan zakat. Yang kelima adalah tadi ketentuannya sudah ditetapkan waktunya kalau zakat fitrah. Berbeda dengan halnya zakat mal bebas ya. Dan yang keenam mencukupi dalam arti jangan sampai ada orang yang bisa zakat tapi keluarganya malah terbengkalai, tidak dinafkahi. Berarti keluarga dulu. Jadi harus keluarga dulu yang diutamakan sebelum zakat. Kalau misalkan katakan orang miskin ya, orang miskin, mohon maaf, orang miskin misalkan dia kan menghidupi keluarganya ya pas-pasan gitu. Tapi belum mampu untuk mengeluarkan zakat, maka itu tidak diwajibkan. 8 asnaf zakat atau muzaki itu tidak wajib membayar zakat, tapi wajib membayar zakat. Nah itu kalau misalnya dari zakat kita kesedekah ya, kesedekah di. Tapi saya bulan Ramadan. ingin ini dulu deh. Belum clear ya, belum apa ya? Masih ada pertanyaan ya terkait zakat. Waktu ini kan kaitannya dengan waktu zakat. Kan ini kita udah 11 hari ya. 11 hari. Saya juga mau berzakat ya kan. Pasti kan udah mulai memikirkan untuk zakat fitrah ya Pak Ustadz ya. Nih, kapan nih waktu yang tepat sebenarnya? Kan ini bulan Ramadan kan minggu pertama, minggu kedua ya kan,
waktu yang tepat gitu. Bagusnya tuh kapan? Apakah pertengahan awal Ramadan, apakah pertengahan, ataukah akhir Ramadan, ataukah malam takbiran gitu Pak Ustadz. Jadi apa nih waktu yang tepat untuk kita memberikan zakat ke orang yang berhak? Oke. Jawabannya sebelum jauh ke intinya, waktu terbaik untuk zakat Iya, ya. waktu terbaik. Nah, sebetulnya ada 5 waktu untuk bisa membayar zakat. Ada yang namanya waktu mubah atau boleh dalam Islam. Boleh itu kapan? Awal Ramadan pun itu bisa membayar Oh zakat. bisa. Mubah itu kan artinya bisa atau Bisa. boleh aja, misalkan di pertama kali Ramadan Hari pertama ada zakat. boleh biasa. Luar biasa. Iya, boleh aja ya. Nah, waktu yang kedua ini adalah waktu yang wajib. Wajib. Nah, waktu wajib itu dilakukan pada saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Misalkan kalau misalkan tanggal 29 Iya. hari terakhirnya di bulan suci Ramadan, waktu terbenamnya atau sebelum maghrib itu waktu wajibnya. Itu waktu wajib. Gitu ya. Harus. Tapi ada lagi yang selain wajib, ini yang lebih utama. Yang lebih utama itu adalah waktu sunnah sebenarnya. Waktu sunnah. Kapan itu sholat? Waktunya adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Sholat. Misalkan katakan hari Senin Idul Fitri ini saat Subuhnya, subuhnya hari Oh subuhnya kan sebelum lebaran. Betul. Sunahnya Sunahnya. ya, sunahnya ya. Lebih sunnah, lebih afdolnya di situ. Saya tahu nih buat Iya, baru tahu itu udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak sore hari ini ya menjelang maghrib kita datang itu ternyata memberikan zakat fitrah itu yang ada sunahnya ya ternyata ada waktu. Namun ada apa ya kesulitan mungkin ya di pada Iya. Lagi repot-repot ya. Lagi repot-repot. Ibu-ibu pagi-pagi semangatin apa rendang, siapin baju lebaran buat anak-anak subuh-subuh. Tapi lebih sunnah ya. Tapi nggak apa-apa jadi tahu ya. Berarti sunahnya itu ya. Iya, di waktu sunnahnya adalah waktu subuh sebelum sholat Idul Fitri. Namun ada dua lagi Bu. Apa? Ada waktu makruh. Nah, Yang penting nggak boleh ya mendekati mendekati haram. mendekati anak apa nih? Jangan sampai dilakuin ya. Waspada nih. Waspada nih. Pada sekarang harus waspada nih. Waktu makruh. Jangan juga dilakuin waktu makruh itu pada saat hari terbenamnya matahari saat sebelum Idul Fitri, sebelum takbiran lah. Sebelum takbiran takbir. Maaf, setelah Idul Fitri. Jadi pas waktu 1 Syawal atau hari Idul Fitri, waktu terbenamnya itu adalah waktu makruh, nggak boleh. Terbenamnya matahari pas 1 Syawal. Iya. Berarti pas mau maghrib. Jadi habis sholat Idul Fitri. baru bayar itu nggak boleh. Itu Sudah melewati. Iya, itu waktu haram ya, mohon maaf, waktu haram itu. Yang haram. Jadi waktu haram zakat fitrah itu ketika terbenamnya matahari di 1 Syawal atau Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Dan waktu makruh satu lagi setelah sholat Idul Fitri. Aduh saya lupa di sana baru bayar zakat. Setelah Idul Fitri tapi itu termasuk makruh mendekati haram. Jadi kalau lupa bukannya boleh ya Pak? Ya kalau lupa Jadi Pak Ustadz mengenai zakat fitrah, kadang kita berikan beras ya. Ada yang bayar juga pakai uang. Itu sebaiknya itu yang Pakai apa ya? Bagusnya itu pakai apa? Ada yang pakai uang, ada yang pakai. Bisa nggak pakai itu benda gitu kan? Pakai emas permata gitu. Kita jadi Pak Ustadz coba. Baik, kalau bagusnya, kita bicara bagusnya ya Bu. Iya. Ya. Bagusnya adalah makanan pokok. Atau bahan pokok. 9 bahan pokok kan? 9. Serius Pak, jadi nggak harus beras juga atau gimana nih? Boleh. Jadi kalau mayoritas di Bogor, katakanlah di Jawa Barat itu kan mayoritas beras. Oh berarti ini bisa dong? Apa? Sagu ya? Sagu, Sagu dari Oh berarti itu ya? boleh aja. Gandum. Yang jelas, yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya adalah bahan pokok. Bahan pokok. Beras. Bahan pokok. Oh bahan pokok. Tadi kata Bu Dewi, boleh nggak diuangkan? Iya, boleh juga. Boleh dikonversikan menggunakan uang karena ya sekarang zaman banyak sekali kebutuhan lah ya. Orang tidak hanya butuh beras, tapi beras ada, tapi temannya beras nih Iya, nggak ada misalkan. Maka fatwa MUI juga membolehkan bayar zakat menggunakan uang dikonversikan dengan syarat dikonversikannya harus seharga beras yang terbaik di kota itu. Nah kalau di sini kan beras, kalau di Semarang saya Biasa beras kita
makan gitu kali ya. Iya, beras yang dimakan. Bukan berarti beras kita yang setiap hari kita makan tuh enak misalnya. Karena zakat kita pilihnya yang harga yang bawah itu jangan ya. Ya, kalau bisa kita misalkan mengkonsumsi harga beras yang katakanlah 15.000 udah bagus kan? Bagus. Udah bagus 15.000 misalkan. Ya, Terus syukur-syukur. pasti beli yang 10.000 misalnya. Wah itu nggak boleh ya. Tadi zakat kita itu diri sendiri untuk membersihkan diri sendiri. Masa iya ingin membersihkan diri sendiri? Kalau belinya lebih bagus yang premium, wah. Pahalnya lebih besar. Kalau takarannya nih Ibu Dewi dan Bu Nisa, Iya. untuk beras sendiri memang kalau diliterkan itu 3,5 liter. Oh, 3,5 liter. Kalau dikilokan itu bagusnya 2,7 kilogram. Kayak gitu. Dan kalau nggak salah fatwa MUI juga sudah beredar ya pada saat awal Ramadan ditetapkan kalau diuangkan dikonversikan itu sekitar 45.000 di Kota Bogor itu. Tentunya beda-beda ya di daerah lain, misalkan ada orang yang mau zakatnya mau di Cianjur nih. Wah, Cianjur lebih mahal aja berasnya 55.000 kalau nggak salah. Berarti mengikuti daerah ya. Itu mengikuti daerah dan kualitas beras itu sendiri ya. Kayak gitu sih ya, ideal. Ada lagi kan dicek udah, takutnya ada yang masih Ini tadi tanyakan. seputar zakat sudah. Sudah semua terjawab di dari para stan kan bertanyakan zakat nih. Apa tuh? Nah, Yang ini terjawab semua ya. sedekah Bun tadi. Oh, sedekah ya? Mengapa sedekah di bulan Ramadan itu lebih utama Pak Ustaz? Oke, sedekah bulan Ramadan. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Al-Quran ya. Dalam Al-Quran dikatakan manja adil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu di hari biasa ya. Nah, itu di hari biasa di luar bulan suci Ramadan itu 10 kali kebaikan, satu pahala ya, satu kebaikan diganjar atau diberikan pahala sebanyak 10 kali kebaikan. Nah, kalau di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan ketika ada anak Adam yang melakukan satu kebaikan dan itu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan dari itu minimalnya 10 bahkan sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat udah, bayangkan biasa. Makanya momen spesial ya kan, jangan sekali dengan Ramadan. Kesempatan Kita jangan sampai kencengin disia-siakan. sedekahnya ya. Nah, makanya anak-anak kan di Islamic Fest Iya kan ada project P5 bersedekah. Ayo semangat. Semangat setiap hari bersedekah, ingat dilipat gandakan berapa tadi? 700 kali lipat. 700 kali lipat. Apaan lagi? Yuk kita Niatkan karena ambil. Allah, ya, niatkan karena Allah bulan Ramadan. Sekaligus menunaikan tugas P5-nya ya. Gak kerasa tuh tugas kelima kelar, pahalanya pun Pahalanya pun berlipat, betul. Yang khusus nanti disalurkan ke yatim piatu duafa yang membutuhkan. Mungkin itu sih Pak Ustadz pertanyaan yang disampaikan ya dari para siswa-siswi SMP Pesat Kasih Ustadz. Nanti juga ada pertanyaan dari IG Lab-nya ya. Oke. Oh, tidak ada. Oh tidak ada. Oke nih, Mungkin ada yang mau bertanya, silakan yang sedang melihat pertanyaan apa nih? boleh Di luar ditulis dari ditulis di kolom tema hari komentar. ini boleh kok ya. Mumpung ada pakarnya nih, tadi kan kata Pak Ustadz, kita tuh harus bertanya pada orang yang ahli. Jadi kalau kita bertanya ke orang yang tidak ahli, maka apa tadi Pak Ustadz? Ada menimbulkan kerusakan bencana ya, bencana. Jadi kan biasanya hanya kayak ya, mumpung ada pakarnya yang punya unek-unek di hati, boleh bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada dari akunnya Talar Law. Nggak disampaikan kelas berapanya ya? Nggak ada namanya Iya, nih. Pak. Di sini kayaknya masih belum paham nih, Ustaz. Iya. Lah bukannya 2,5 Pak? Gitu. Nah, beratannya. Mungkin antara liter sama kilogram berbeda, mungkin bisa Bedanya dicek. penguatan, Ustadz. Bapak jawab ya. Nah, untuk 2,5 untuk zakat fitrah berarti ya? Iya, Nah, itu 2,5 kilo. Kalau dikilokan ya, kalau beras. Nah, kalau beras itu 2,5 kilo. Kalau diliterkan itu sebanyak 3,5 liter. Kalau dihitung-hitung mau literan, mau kiloan, so aja dibandingin kalau misalkan pengen pembuktian nyata gitu ya, itu sama hasilnya.
3,5 liter atau 2,5 kilo itu sama saja. Dan mungkin pertanyaan ini akan bersinggungan dengan zakat mal ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan zakat mal ya, 2,5%. Tadi mungkin tertukar. Oke. Nah, kalau zakat mal memang itu sudah ditentukan persentasenya adalah 2,5% dari penghasilan yang didapat selama 1 tahun itu, 1 tahun untuk harta mungkin ya. Jadi kita boleh pilih yang kilo atau yang liter. Tapi gampangan yang liter, kemudian saya di rumah pakai literan. Literan ya, Liter, berapa liter iya, ya? berapa liter. Oke. Tapi malah waktu Ramadan kemarin mas, sudah ada tuh beras yang Ya, itu gimana nih? beras jakat, Sudah ada nih di bungkusan di bungkusan Ini beras jakat. Itu gimana nih Pak Ustadz? Apa kita ngitung lagi di rumah? Jadi namanya beras jakat. Masih beras jakat. Sudah ada Tulisan. hitungannya atau Kalau untuk jumlahnya tidak ada. Tidak ada. Di situ ada tulisan Beras jakat. Jadi satu kemasan ya. kemasan. Ya, kalau itu memang khusus untuk zakat dan kualitasnya juga sudah sangat bagus, yang terbaik lah ya berasnya, itu boleh-boleh aja. Cuman kekhawatiran saja karena di ketentuannya itu minimal 2,5 kilo atau 3,5 liter. Di kilo aja bisa. Iya, Di kilo aja. Kilo ulang gitu ya. Memastikan. saja. Dia memastikan. Kalau ini kaitannya dengan fikih ya, Iya. ini kaitannya dengan zakat fitrah kewajiban kita, maka lebih hati-hati itu lebih baik. Mungkin itu ide pasar ya, maksudnya untuk memudahkan. Kita kayak di rumah ya. Iya. Oh itu ya. Iya. Sekarang udah ada yang lebih praktis. Di bawah, Kalau masjid gitu kan. Iya. Malah sekarang pakai QRIS kan langsung bayar zakat. Iya. Itu. Nah, itu memang Canggih kan sekarang mekanisnya. Boleh. Digital, era digital kan. Kalau kayak gitu, kalau zakat itu ya, zakat dan kita tuh harus bersalaman ya sih Pak Ustadz. Pada salaman ya. Iya. Sama akhirnya. Kalau lewat QRIS kita cuma zakat gitu. Saya juga pernah menanyakan ini kepada ulama-ulama yang kualitasnya mumpuni di bidang zakat begitu ya. Memang kecanggihan zaman itu kita juga fasilitasi, makanya ada aplikasi zakat online gitu ya. Nah, tetap di aplikasi zakat online itu harus ada yang namanya ijab kabul ibu. Ijab kabul antara ini banyak sekali perbedaan pendapat. Ada yang ijab kabul itu harus diucapkan langsung. Saya membayar zakat sendiri banyak Nawa itu. itu bisa zakat itu sebetulnya bagus, lebih bagus yang begitu. Namun dengan perkembangan zaman ini, ulama pun sepakat ya untuk mengembangkan aplikasi dan zakat secara online ini bisa menggunakan tulisan. Tulisan aja. Yang penting inti dari ijab kabul itu kan adalah niat kita memang. Jadi nggak harus pegangan tangan gitu ya, nggak harus ya. Sah gitu ya. Yang penting sah, ada udah sah ya. betul niat, kemudian ada amalnya yang menerimanya untuk aplikasi tersebut dan memang sudah sah gitu ya penyalurannya juga, maka itu dikategorikan sah juga. Sah juga ya. Kan udah canggih zamannya ya. Sekarang nggak harus berat-berat bawa gitu ya. Benar ya Bang? Soalnya kebayang kalau misalkan ada orang yang mudik gitu, nggak sempat bawa Beras. waktu udah Jangan kayak jam akhir. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ada nih silakan, coba. dari Eka Wulida. Iya, apa tuh? Latifah katanya. Latifah. Oh, Latifah. Eka Wulida Latifah. Nggak setuju ya? Tapi ini di luar zakat nih. Coba. Nggak apa-apa. Bu, mau nanya, kalau kita lagi puasa tapi masih pacaran, itu gimana? secara simpel aja ya, pacaran itu kan sebuah zina yang lembut lah ya. Yang dihias secara beraneka ragam lah ya. Ayang udah makan belum? Kasihan nggak punya ayam. Nah, kalau bicara tentang puasa, kalau kita di dalam puasa itu berisikan hal-hal yang kurang baik, dalam arti makan nggak ketemuan, makan hanya sekedar WA, tapi ada rasa seser gitu. Pacaran itu ada
sih jadi Senang, Masya Allah, terbayang-bayang gitu ya. betul. Dan ketahui oleh kalian, nah, kalau kalian membayangkan, apalagi merasa serseram saat puasa dan meskipun hanya cacatan aja, itu bisa mengurangi pahala. Wah, berarti pahalanya yang berkurang. Batal sih enggak? Enggak, cuman pahalanya Sayang banget ya Bunda ya. jadi kayak percuma aja gitu puasa dari Pagi sampai maghrib ya. pahalanya. Iya benar. Oke, baik. Benar-benar terjawab ya tadi ya. Jadi puasanya emang nggak batal, cuma pahalanya hilang kali ya. Dapat capeknya doang. Oke, Ibu, pertanyaan sebenarnya masih ada beberapa ya. Cuma karena waktunya nih, Bu. Oh iya, Waktunya kan, sampai tidak jam memungkinkan. 6. Iya. Oke. Ada mungkin pertanyaan lagi? Boleh, satu lagi ya. Boleh, Satu lagi terakhir. Dan Siapa IGLF nih ya? apa? Pertanyaan dari IGLF. Katanya gini, ini Ya. balik lagi ke zakat nih. Jadwal. Nah, bolak-balik nih kita. Pak, Iya, katanya. aku mau dari Kuel, CNB underscore CNB. Wela kali. Kuel aja nih. Pak, aku mau nanya, kalau kita nggak mampu buat bayar zakat, itu hukumnya apa? Atau emang nggak apa-apa? Nggak mampu. Gak mampu membayar zakat. Tadi sudah disebutin ya bahwa syarat untuk zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat mal, itu ada yang namanya syarat zakat harus mampu. Orang tersebut, orang muslim itu harus mampu dalam segi finansialnya dari hartanya. Tapi kalau misalkan orang tersebut sudah balik namun dia tidak mampu untuk membayar zakat, bahkan menafkahkan keluarganya saja pas-pasan begitu, maka itu tidak wajib membayar zakat ya, karena itu sudah pasti ada kriteria-kriterianya, ada syarat-syaratnya, dan orang-orang yang dikatakan tadi tidak mampu membayar zakat, maka itu masuk ke dalam golongan orang miskin atau fakir. Nanti dia malah orang yang terus berhak menerima Itu bukan membayar zakat, tapi menerima zakat. itu ya, Bella ya. Oke, udah terjawab ya, Nak, ya. Iya. Cukup ya bro ya, kita sudah menjawab pertanyaan di IGLF. Ada berapa orang nih? 3 orang ya? 3 orang. Iya. Saya masih banyak ya, cuma ya karena waktunya lagi, Bu. Iya betul. Kita harus siap-siap buat persiapan buka puasa. Karena juga kan di rumah harus siap-siap ya kan, buat persiapan berbuka bersama keluarga tentunya. Oke, mungkin cukup ya, Bu, Iya, untuk pertemuan hari ini sesi 2. Kami mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Pak Ustadz Opik yang sudah menyempatkan Bunda, waktunya. saya lupa mau kasih tahu. Kenapa, Bunda? Kan ada kuis di Oh, iya. di feed IG. Nih, mana Mas nih? udah pada jawab tuh. Gimana nih? Kemarin tadi ya? Tadi. Tadi sudah di-share. Iya, nanti ada hadiahnya spesial dari Kopi. Ada Ya, berapa dari Kopi? tim ada 3 ya. Ada 3. Oke. Nanti dia apa? Diberikannya saat Diberikan di luar ini ya, di sekolah ya. Di sekolah. Nanti temui langsung aja nih Pak Opik di ruang wakaf besar beton. Ketemu sama Pak Opik. Nama akun yang menangnya siapa aja nih? Oke, siapa? Miska boleh sebutkan. Boleh, yang pertama itu ada nama akunnya Didil underscore 08. Dari Didil underscore 08. Namanya Fadil 7G. Jawabannya itu ada takbir, tadarus, zakat, sahur, badung, fitrah, takbir. Takbir lagi. Top ya. Dan lagi. Iya. Lalu kemudian yang kedua dengan nama akun Ijan 0904 Izan 7G.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا